Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tata nama senyawa karbon organik menurut Yupak ataupun menurut Trivial. Oke, ada 4 utama bagaimana cara kita memberi nama senyawa organik. Langkah pertama adalah kenali gugus fungsinya. Minggu kemarin kita sudah mengenal gugus fungsi yang akan kita pelajarin. Yang nomor 2, tentukan rantai utamanya. Jadi kalau sudah tahu gugus fungsinya, maka kita pasti tahu rantai utamanya. Rantai utamanya itu yang mana? Yang rantai terpanjang yang ada gugus fungsinya, itu adalah rantai utamanya. Kemudian langkah selanjutnya adalah setelah kita tahu rantai utamanya, otomatis kita pasti tahu mana cabangnya atau alkilnya. Langkah selanjutnya nomor 3 adalah kita kasih nomor. Siapa yang kita kasih nomor? Yaitu rantai utamanya, di mana gugus fungsi dapat nomor terkecil. Nanti urutan penomoran gugus fungsi itu tergantung dari ibaratnya kasta gugus fungsi, derajat gugus fungsinya. Gugus fungsi yang kastanya lebih besar maka dapat nomor terkecil, atau dia sebagai senyawa itu, maksudnya gugus fungsinya itu gitu ya. Misalnya nanti ada COOH ketemu COR, maka senyawa itu apa? Senyawa itu adalah COOH. Jadi COR-nya dianggap cabangnya gitu. Misalnya antara alkil dengan, ini ada gugus fungsi apa nih? R itu alkil sama alkoksi alkana, OR. Alkil sama alkoksi alkana mana yang lebih prioritas? Alkil, maka nanti alkil sebagai rantai induk, alkoksi alkana sebagai cabang, seperti itu. Langkah terakhir yaitu kita satukan kembali cabang dan induknya. Bagaimana? Ya mulai dari kasta rendah yang kita posisikan sebagai cabang, dan kasta tertinggi yang kita posisikan sebagai induk. Ya, ini adalah gugus fungsi yang akan kita pelajarin hari ini, tata namanya. Oke, selanjutnya kita ulang kembali ya pelajaran kelas 11, bagaimana kita menentukan tata nama alkena dan alkuna. Oke, ini ada 2 contoh dari alkena dan alkuna. Ya, ikutin aja langkah ini. Yang pertama, kenali gugus fungsinya. Yang kedua, tentukan rantai utamanya. Coba ya. Ini alkena alkuna. Ciri khas dari alkena dan alkuna adalah adanya ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Ya, alkena mempunyai ikatan rangkap 2, sedangkan alkuna mempunyai ikatan rangkap 3. Sudah bisa dipastikan bahwa kedua senyawa ini adalah alkena karena mempunyai ikatan rangkap 2. Maka nanti namanya adalah sesuai dengan ini, alkena akhirannya ena, kalau alkuna akhirannya una. Ya, kita sudah tahu bahwa ini adalah alkena karena dia mempunyai rangkap 2. Langkah selanjutnya adalah kita pisahkan antara rantai utama dengan alkilnya. Nah, kebetulan yang ini rantai utamanya lurus aja ya. Ya udah. Tidak ada cabangnya. Oke. Jadi ini sudah 2 langkah. Langkah 1 sudah, langkah 2 sudah. Tentukan rantai induknya. Langkah 3 rantai induk. Langkah ketiga adalah beri nama. Nomor, kasih nomor intinya, kasih nomor. Mana yang kita kasih nomor? Rantai utamanya. Kita udah ketemu rantai utamanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau 9 berarti kalau alkana nonana, berarti kalau alkena nonena. Jadi kita sudah tahu rantai induknya nonena. Nah, kasih nomor. Nah, rantai induk dapat nomor terkecil. Oke, berarti ini rangkap 2 nya dapat nomor terkecil ya. 1, 2, 3, 4,
Berarti sudah kita tahu bahwa dia nomornya di nomor 2 ya. Jadi namanya 2 nonena. Untuk senyawa yang bawah, kita kenalin siapa dia? Ya, dia adalah alkena. Kok tahu alkena? Karena ada rangkap 2. Sama, mulai dari langkah nomor 2, nomor 1 udah tahu kita kenal siapa dia. Oh, dia adalah alkena. Langkah kedua, mana rantai utamanya atau rantai induk? Rantai induk adalah C terpanjang yang lewatin gugus fungsinya atau lewatin rangkap 2 nya. Udah kelihatan ya, kita tidak perlu pakai kasih nomor lagi, langsung aja ini adalah rantai induknya. Mana sisanya adalah alkil atau cabang. Oke, rantai induknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, rantai induknya berarti nonena. Cabangnya ini 1 berarti metil. Ini juga metil juga. Udah, kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Udah, rangkap 2 nya di nomor 2, cabangnya di nomor 4 dan 5. Jadi setelah itu kita satukan, langkah ketiga kita satukan dan langkah keempat satukan. Oke, langkah keempat satukan, ini ada metil 2 berarti di metil di posisi nomor 4 dan 5. 4,5 karena metilnya ada 2, di metil 2 nonena. Kita lanjutkan dengan alkuna. Kok kita tahu dia alkuna? Karena ada rangkap 3, sama. Ini rantai induknya, sisanya adalah alkil. Rantai induknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masih nonena. Oh iya, bukan nonena ya, karena rangkap 3 berarti una. Jadi kita sudah tahu siapa dia. Dia adalah una, rangkap 3. Maka namanya bukan nonena tapi nuna. Yang kedua, rantai induknya sudah kita tahu 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nonuna. Kita kasih nomor langkah ketiga, kasih nomor rantai induknya 1, 2, 3, 4, 5. Kesininya nggak usah ya, 6, nggak apa-apa, 7, 8, 9. Nonunanya di nomor 2 berarti 2 nonuna. Kemudian ini 1 berarti metil. Ini 1, 2 berarti etil. Udah, kita satukan cabangnya E sama M, berarti kita tulis E dulu. Jadi 5 etil, 4 metil, 2 nonuna. Oke. Untuk gugus fungsi yang pertama di kelas 12 adalah OH. OH itu gugus fungsi alkanol atau alkohol. Ya. Langkah pertama kita sudah kenalin siapa dia. Oh, ada OH-nya, maka dia adalah ol. Alkanol berarti terakhirnya nanti kita kasih nama ol. Dia adalah alkohol. Yang kedua, kita kasih tahu mana rantai induknya. Oke, rantai induk adalah C terpanjang yang lewat atau punya gugus fungsi. Ini kan gugus fungsinya OH. Nah, kita C terpanjang dari ujung ke ujung ya. Ini ujungnya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bisa dari 1 ke 3
bisa dari 1 ke 2, bisa dari 1 ke 4. Nah, mana yang benar? Nah, ini satu-satunya yang dilewatin oleh OH adalah dari 1 ke 3, maka rantai induknya adalah dari 1 ke 3 karena dilewatin oleh OH. Kalau dari 1 ke 2 nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena OH-nya nggak lewat. Dari 4 ke 3 bisa nggak? Bisa, karena dilewatin oleh OH. Oke. Ya, lanjut. Langkah ketiga adalah kita kasih nomor rantai induk. Udah, dengan catatan rantai induk atau OH dapat nomor sekecil mungkin. Berarti dari sini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, karena 4 berarti butanol. Kok butanol ya? Karena dia alkanol, berarti nanti nama akhirnya ol. Butanol. Kasih nomor di posisi keberapa OH-nya? Di nomor 2. Oh, berarti 2 butanol. Nah, sisanya yang tidak dicakup oleh rantai induk adalah cabang. Ini CH3 berarti metil. Kemudian yang di atasnya juga CH3 berarti metil. Karena ada 2 berarti dimetil. Di nomor berapa? Yang bawah 3, yang samping 3 berarti 3,3 dimetil 2 butanol. Oke, itu contoh 1 alkohol. Masih tentang alkohol. Ya, ini kenapa masih alkohol? Karena ini adalah OH. Oke, rantai induknya yang mana? Kita lihat ada 1, 2, 3, 4 ujung C. Sekarang mana rantai induknya? Ya, nomor 1 kita sudah tahu bahwa dia adalah alkohol. Yang nomor 2 rantai induknya adalah C terpanjang dari ujung ke ujung yang ada gugus fungsinya. C terpanjang dari ujung ke ujung yang ada gugus fungsinya. Berarti nomor berapa ke nomor berapa? Kalau dari nomor 1 ke 3 nggak bisa ya. Pokoknya kita pakai perasaan, udah ketahuan dari nomor 1 sampai 3 atau dari 1 sampai 4 atau dari 2 sampai 4. Kenapa? Karena ada OH-nya di sini. Oke, langkah ketiga. Ini kita sudah tahu nomor 2 rantai induknya. Langkah ketiga, kasih nomor rantai induknya. Gugus fungsi dapat nomor sekecil mungkin, berarti sudah pasti dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 berarti karena alkohol, maka dia adalah pentanol. Pentanol, ini cabangnya 1 berarti metil. Nah, metil di nomor 4, pentanolnya di nomor 2. Jadi 2 pentanol, kemudian setelah itu baru kita satukan sehingga namanya menjadi 4 metil 2 pentanol. Lanjut, kita ke alkoksi alkana atau eter. Nah, ini agak berbeda dengan alkohol, alkena dengan alkona. Kenapa? Karena eter punya gugus fungsi OR yang derajatnya atau kastanya lebih rendah daripada alkana. Ya, walaupun ini namanya gugus fungsi, tetapi nanti atau sehingga kita memberlakukan OR ini bukan sebagai rantai induk, tapi dia sebagai cabang. Jadi perlu diperhatikan, OR ini nanti dia sebagai cabang, bukan sebagai induk. Kenapa? Karena derajatnya atau kastanya lebih rendah daripada alkena. Lihat urutannya. Ya, ini perhatiin. Ini adalah OR adalah eter. Oke, OR adalah eter. Kemudian alkilnya lebih tinggi derajatnya daripada OR-nya. Oleh karena itu nanti alkana atau alkilnya kita pastikan dia sebagai rantai induk
OR-nya sebagai cabang. Ya, nih sini buat lihat CH3O CH2. Nanti ada 2 alkoksi dengan alkoksinya yang mana yang OR. Jadi ini alkoksi yang mana yang paling sederhana. Sehingga ini kita kasih nama metoksi karena 1 C-nya jadi metoksi, alkoksi. Kemudian ini adalah alkenanya. Atau bukan alkena, alkananya. Ini C2H5 berarti etana. Sehingga namanya menjadi metoksi etana. Contoh lain, ini ada kita pastikan mana gugus OR-nya, mana R. Oke, OR berarti yang paling pendek. Ini ya OR. OR yang ini berarti karena C-nya 1 berarti metoksi. Nah, sisanya yang lain berarti gugus alkananya. Ini dia. Ini gugus alkananya. Nah, tadi OR atau metoksinya sebagai cabang. Berarti yang sebagai rantai induk adalah yang ini. Ini rantai induknya. Nah, rantai induk kita kasih nomor dengan cabang dapat posisi nomor sekecil mungkin. Berarti nomor 1 di sini. 1 2 3. Rantai induknya 3 1 2 3 berarti propana. Cabangnya nempel di nomor 1. Bukan di nomor 1 berarti 1 metoksi propana. Contoh selanjutnya ini. Kita pisahkan mana OR mana alkananya. Oke, ini berarti ya rantai induknya kita bayangkan dia sebagai alkana cabang rantai induk. Ini ada berarti dari sini. Ini kan kelihatan tuh. Ini rantai induknya, sisanya adalah cabang. Nah, yang ini adalah alkoksinya. Berarti karena ada 2 berarti etoksi. Dia sebagai cabang. Kemudian ini adalah metil karena C-nya 1. Nah, sudah habis itu kita kasih nomor rantai induk. Nah, kasih nomor rantai induk dengan cara dengan aturan gugus fungsi dapat nomor sekecil mungkin. Nah, untuk aturan yang terbaru ini ada E sama M. Ini kan posisinya sebenarnya sama. Kita bisa mulai dari sini. Metil dapat nomor 2, 1, 2. Atau posisinya dari bawah sini. Etoksi dapat nomor 2, 1, 2 ya. Pilih mana, metil yang nomor 2 atau etoksi yang nomor 2. Kita lihat ada sesuai dengan abjad antara E sama M mana duluan hurufnya. Yang duluan hurufnya adalah E, maka E kita prioritaskan penomorannya. Berarti nomornya mulai dari nomor 1 di sini 1 2 3 4 5. Etoksi di nomor 2, metil di nomor 1 2 4 ya. Sehingga namanya nanti menjadi 2 etoksi 4 metil pentana. Lanjut ke alkanal atau aldehid ya. Kita mulai dari langkah pertama, kenalin siapa dia. Dia adalah aldehid. Kenapa? Karena mengandung gugus COH di ujung. Oke, jadi 1 kita udah tahu siapa dia. Dia adalah aldehid atau si al. Belakangnya nanti al. Karena alkanal berarti al. Kemudian rantai induknya yang mana? Kita lihat ada C-nya yang ujung ke ujung. Ujungnya ada berapa? 1 2 3. Dan ini termasuk ujung. 1 2 3. Oke. Rantai induknya yang mana? Berarti yang dari 1 ke 3 karena ini dia lewat gugus fungsi. Kalau yang bawah berarti ujungnya mana? Ini 1 2 3. Sama ya, ini rantai induknya yang ini karena gugus fungsinya sudah pasti di situ. Oke. Ya,
kita sudah tahu rantai induknya yang mana. Kemudian langkah ketiga adalah kita kasih nomor dengan syarat rantai induk dapat nomor sekecil mungkin. Sudah pasti nomornya mulai dari sini satunya, karena rantai induknya di sini kan 1, 2, 3, 4. Yang bawah juga pasti sama, 1, 2, 3, 4 ya. Ini yang atas ini berarti metil, kemudian yang bawah berarti rantai cabangnya ini etil. Oke, yang atas berarti namanya apa? Rantai induk, karena 4 berarti butanal, induknya butanal, terus cabangnya di nomor 3 metil butanal. Kalau yang bawah 4, 1, 2, 3, 4 berarti butanal juga, cabangnya di nomor 3, dan ini etil berarti 3 etil butanal. Oh ya, diralat ya, yang bawah itu etilnya di nomor 2. Jadi yang atas 3 metil butanal, yang bawah 2 etil butanal. Untuk aldehid atau alkanal, gugus fungsinya sudah pasti di nomor 1, sehingga tidak ada 3 metil 1 butanal, tapi langsung 3 metil butanal atau 2 etil butanal, karena semuanya sudah di nomor 1. Ya, kita lanjutkan dengan alkanon atau keton. Langkah pertama kita kenalin siapa dia. Oh, dia adalah alkanon, berarti nanti namanya terakhirnya adalah on. Oh, dia adalah alkanon atau si on. Langkah selanjutnya adalah kenalin gugus fungsinya. Oh ya, rantai induknya yang mana? Rantai induknya yang mana? Di sini ada berapa ujung? Ada 1 ujung, 1, 2, 3, ada 3 ujung. Rantai induknya yang mana? Ujung ke ujung yang lewat gugus fungsi atau yang ada gugus fungsinya. Berarti sudah pasti dari nomor 1 ke 2, karena nomor 2 ke 3 pendek juga dan tidak lewat gugus fungsinya. Mana gugus fungsinya? Yang ini, ada CO di tengah-tengah. CO di tengah-tengah itu adalah gugus fungsi keton atau alkanon. Oke. Langkah kedua sudah kita tahu rantai induknya adalah alkanon. 1, 2, 3, 4, 5 berarti pentanon ya. Rantai induknya adalah pentanon. Terus kita kasih nomor dengan catatan gugus fungsi dapat nomor sekecil mungkin. Ini gugus fungsinya adalah CO, berarti dari kiri ya, karena dia dapat nomor kecil kalau dari kiri. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini cabangnya berarti metil, sehingga metilnya di nomor 4 metil. Kemudian pentanonnya di nomor 2 pentanon. Nah, kalau disatukan berarti 4 metil 2 pentanon. Ya, kita lanjutkan dengan asam alkanoat atau asam karboksilat. Kita tahu dia asam alkanoat dari mana? Ada gugus COOH di ujung sini. Ya. Langkah pertama sudah kita lakukan adalah kenalin siapa dia. Dia adalah sioat atau asam alkanoat. Oat, nanti akhirannya namanya ada oat-oatnya. Langkah kedua adalah kita tentukan rantai induknya. Oke. Rantai induknya adalah C terpanjang yang lewat gugus fungsi dari ujung ke ujung. Nah, kita lihat ada 3 ujungnya. 1 ujung C, ini ujung kan, ini juga termasuk ujung. 2, 3. Yang bawah juga yang nomor 2 sekalian, ini ujungnya ada 1, 2, 3, 4. Ya, yang nomor 1 sudah pasti berarti rantai induknya dari 1 ke 2. Kemudian kalau yang nomor 2 rantai induknya berarti dari 1 ke 4. Untuk yang nomor 1, karena rantai induknya C nya ada 4, 1, 2, 3, 4 berarti butanoat.
Kalau yang bawah, karena ada, coba kita hitung, ada 5 ya kalau nggak salah. Yang bawah 1, 2, 3, 4, 5 berarti pentanoat. Oke, kita kasih nomor yang nomor 1 ini berarti dari sini ya. Kenapa dari kiri, dari kanan? Kenapa dari kanan? Karena kan gugus fungsi dapat nomor sekecil mungkin. Berarti ini nomor 1, 2, 3, 4. Oke, ini metil berarti nomor 2. Sedangkan yang bawah sama ya, dari kanan juga, dari ujung sini, karena gugus fungsinya dapat nomor sekecil mungkin. Ini atas metil di nomor 3, ini metil di nomor 4, sehingga namanya menjadi asam 2 metil butanoat ya. Yang bawah asam 3,4 dimetil pentanoat. Depannya ada asam karena namanya ini mulai dari asam, jadi asam oat ya. Ini di nomor 3, ini nomor 4, ini di nomor 2 ya. Lanjut dengan alkil alkanoat atau ester. Di sini ada 2 gugus, yaitu gugus alkil dan gugus alkanoat. Alkilnya itu berarti yang ini R, ini alkilnya, sedangkan alkanoatnya ini hitungnya dari sini. Ini ada R di sini, jadi alkanoatnya ini. Oke, sehingga nanti kita bisa menjadi bagi 2. Alkilnya mana? Alkilnya yang ini. Alkanoatnya yang mana? Yang ini. Yang bawah juga ini adalah alkil, ini alkanoat. Sehingga namanya ini alkil karena C-nya 1 berarti metil. Kemudian ini C-nya 1 dari alkanoat berarti metanoat. Yang bawah ini C-nya 1 berarti metil. Ini kebetulan C-nya 1 ya, kalau 2 berarti etil, kalau 3 propil dan seterusnya. Kemudian alkanoatnya kita hitung dari sini, 1, 2, 3 berarti karena 3 propanoat. Ya, terakhir haloalkana atau alkil halida dengan ciri-ciri ada gugus X. X itu lambang dari golongan 7A atau halogen. Apa itu? F, Cl, Br, I, At. Pokoknya golongan 7A ya, F, Cl, Br, I, At. Nah, dia mirip dengan alkoksialkana. Halida ini lebih rendah derajatnya daripada alkana, sehingga nanti dia berfungsi sebagai cabang atau berperan sebagai cabang. Jadi di sini rantai induknya ini ya. Ini berarti juga sama, yang bawah rantai induknya yang ini. Kenapa? Karena dia sebagai cabang. Nah, ini rantai induknya. Kita sudah tahu dia halida, dia ini sebagai cabang. Kemudian kita kasih nomor rantai induknya. Karena yang atas tengah-tengah berarti 1, 2, 3, sehingga namanya ini dia sebagai cabang berarti kloro di posisi nomor 2 berarti namanya 2 kloro 2, 3 propana. Jadi 2 kloropropana. Untuk yang bawah rantai induknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti heptana karena 7 heptana. Nah, cabangnya, nah F ini berarti fluoro, ini berarti metil. Nah, mana yang duluan?
fluoro dengan metil dia satu sederajat. Nah, sehingga nanti namanya adalah, jadi kalau ada yang sederajat seperti ini, mana yang hurufnya lebih duluan, F atau M? Nah, F, maka kita lebih prioritas F, karena dari kiri dengan kanan sama aja ya posisi mentoknya. Kalau dari kiri metil nomor 2, kalau dari kanan fluor nomor 2. Karena F lebih duluan hurufnya daripada M dan dia posisinya sederajat, maka F dulu kita tulis. Jadi namanya kita kasih nomor, ini nomor 1, 2, jadi 2 fluoro, 3, 4, 5, 6, metilnya nomor 6, heptana, 2 fluoro 6 metil heptana. Kayak untuk yang bawah ini rantai induknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama, berarti heptana juga. Nah, tetapi cabangnya yang satu kloro, yang satu fluoro. Nah, mana duluan? Yang duluan adalah ini kloro ya, ini kloro, ini fluoro. Yang duluan adalah ya sama ya, berarti antara ini kan dari huruf C, ini dari huruf F, berarti kloro dapat nomor lebih kecil. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ini 8 ya, berarti 8 apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 itu oktana, sehingga namanya menjadi ya, namanya 3 kloro 6 fluoro oktana. Ya, demikian rangkuman dari tata nama senyawa organik kelas 12. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali dengan pembahasan tata nama trivial dan tata nama benzena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.